Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Remisya MRBJ yang sama-sama kita cintai. Tolong aminkan sama-sama. Semoga Remisya senantiasa Allah rahmati. Semoga dakwah Remisya senantiasa Allah berkahi. Dan semoga setiap langkah Remisya ini senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Teman-teman sayang, apa kabar semuanya? Sehat? Ini kok kayak ada masalah gitu sih. Apa kabar semuanya? Nah, coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini? Sehat badannya? Apa jawabannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Sehat hatinya? Agak lebih baiklah jawabannya ya daripada yang kantong. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita malam ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Karena malam ini dari sekian banyak manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita semua yang dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk datang ke tempat ini. Ahilman berdoa sekaligus berharap kepada Allah, semoga setiap langkah teman-teman menuju masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Jadi wasilah Allah angkat derajat hidup kita. Jadi wasilah siapapun di antara teman-teman yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Ahilman, kenapa kita harus bersyukur dengan keadaan kita malam ini? Iya, jawabannya karena di antara banyak nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika Allah ringankan tubuh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling besar nikmatnya dari Allah. Maka sikapnya teman-teman ketika hadir ke tempat ini bukan hanya semata-mata kemauan kita pribadi, tapi Ahilman percaya bahwa ketika teman-teman dimudahkan datang ke tempat ini karena Allah mengizinkan kita untuk datang ke tempat ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau Allah meringankan langkah kita untuk datang ke majlis ilmu atau ke majlis yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka konsekuensi yang sedang Allah siapkan kepada kita
salah satunya adalah Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Jadi kalau teman-teman mohon maaf ya, misal ada yang jauh, ada yang sedang sibuk, ada yang sedang punya berbagai aktivitas, tapi malam ini teman-teman memudahkan langkahnya atau dimudahkan oleh Allah datang ke tempat ini karena Allah inginkan kebaikan dalam hidup kita. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Ahilman, mana keterangannya? Nanti bisa dibaca oleh teman-teman ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Terjemahkan atau jangan? Kenapa ngangguk-ngangguk tadi kayak iya gitu? Apa artinya? Man, barang siapa, yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Oke. Kalau yang ingin kita pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Kalau manusia yang ingin, berpotensi banyak yang tidak jadi, betul? Berapa banyak coba orang-orang yang kita anggap akan jadi rumah, ternyata hanya iya ya. Itu yang paling mudah saja ya. Ya. Kalau maunya kita, mungkin banyak yang tidak jadi dibanding yang jadinya. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi sekarang Ahilman tanya, kalau Allah yang mau pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguh setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Kalau manusia yang ingin, pasti atau kemungkinan bisa tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin, pasti terjadi. Di hadis ini apa kata Nabi? Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, bihi khairon, kepada orang itu khairon, kebaikan dalam hidupnya. Masya Allah. Teman-teman sayang, kalau kita membaca kalimat khairon, itu maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Seperti doa yang seringkali kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kalau kebaikannya parsial, itu hasanah kalimatnya. Jadi kalau kebaikannya dunia saja namanya apa? Hasanah. Kalau kebaikannya akhirat saja namanya apa? Hasanah. Tapi kalau terhimpun dua-duanya, diganti dari hasanah jadi apa? Khairan. Makanya kalau dalam bahasa Arab ketika ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Ana bi khair, kan gitu kan? Saya baik. Maksudnya apa? Baiknya bukan hanya dalam urusan dunia, tapi juga baiknya sampai pada akhirat nanti. Nah, kalau kita terjemahkan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, apa ciri yang melekat pada dirinya? Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kepada dia kemampuan untuk apa? Memahami ilmu agamanya. So, teman-teman catat baik-baik ya. Kalau malam ini, kenapa ya aku yang diringankan langkahnya? Kenapa aku yang pengen datang ke tempat ini? Karena jawabannya, Allah inginkan teman-teman mendapatkan kebaikan dalam hidup. Maka Ahilman sungguh berharap kepada Allah, kebaikan dunia kita yang paling sederhana saja ya. Semoga yang belum dapat jodoh, Allah temukan jodohnya. Kurang kenceng aminnya ini ya. Mudah-mudahan yang akhwat bisa ketemu jodoh yang soleh, yang cerdas, kaya, ganteng. Gak usah ganteng-ganteng banget lah, minimal kayak Ustadz Hilman ya. Mau gak punya suami kayak Hilman? Kalau bisa jawabannya jangan ya. Kenapa jangan Ahilman?
karena Ahilman juga belum tentu mau sama teman-teman ya. Dan saya juga mikir-mikir juga kemarinnya, nggak mungkin langsung iya juga. Yang ikhwan, Ahilman doakan dapat jodoh yang cantik, amin. Dapat jodoh yang solehah, dapat jodoh yang cerdas, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung, kontrakannya di mana-mana ya. Udah kebayang otak-otak kalian ya. Saya paham maksudnya kemana gitu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semua yang dari sini, yang semua hari ini apapun persoalan kita, ingat ya, kenapa mintanya kebaikan? Kebaikan itu ujung dari setiap apa yang mau kita harapkan, betul? Ada sesuatu, mungkin sesuatu itu membahagiakan. Apakah jadi kebaikan? Belum tentu. Sama ketika kita memahami ada sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan. Di mata kita itu mungkin sesuatu yang gak enak bagi kita. Tapi ingat ya, sering Ahilman sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat status hari Senin itu ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Maka teman-teman sayang, ingat ya, apapun keadaannya, kita harus melihat dengan kacamata kesyukuran kita kepada Allah. Maka tolong catat baik-baik ini, ada satu doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Doa ini hendaknya dibaca di setiap akhir sholat atau setelah sholat. Hafal nggak doanya? Coba ya, Ahilman sekali, teman-teman sekali. Ya, ini doa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mudah-mudahan yang baca doa ini Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kelapangan, dan yang ketiga Allah berikan kebahagiaan. Mau atau tidak? Oke, siapin kameranya biar nggak diulangi lagi doanya ini ya. Coba Ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, a'inni tolonglah aku, ala zikrika untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Masya Allah. Perhatikan, ada 3 yang kita mintakan kepada Allah. Poinnya, ya Allah tolonglah aku. Sekaligus menguatkan kepada kita semua, teman-teman sayang, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali siapa? Allah. Tekankan di hati kita, sesulit apapun persoalan kita, sesusah apapun kondisi hidup kita, percayalah, selama kita bersama dengan Allah, maka tidak harus ada yang kita khawatirkan, karena Allah yang akan menolong kita. Maka apa mintanya? Pertama, ala zikrika, ya Allah, tolong aku agar senantiasa menyebut namamu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Ini pentingnya. Coba, Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya persoalan, yang teman-teman pikirkan lebih mana? Lebih ke masalahnya atau ke Allahnya? Kebanyakan, ini mohon izin ya, tanpa menggurui, tanpa menjudge, kebanyakan di antara kita kalau sedang punya masalah lebih banyak mikirin masalahnya daripada Allahnya. Gak usah jauh-jauh. Ketika teman-teman, mohon maaf ya, pernah dekat dengan seseorang,
Kemudian orang itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pergi ninggalin kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan? Di pikirannya sakit, di hatinya juga sakit. Pertanyaannya, ketika tahu kondisinya seperti itu, pertanyaan Ahilman, teman-teman biasanya lebih banyak menghabiskan waktunya mikirin orang yang pergi ninggalin kita, betul nggak? Teman-teman nanya gini, kenapa ya aku ditinggal sama dia ya? Aku tuh kurang apa coba? Mau tahu gak kurang apa? Gak tega bilangnya, iya. Cuman intinya mah, kalau teman-teman mikirnya ke orang yang ninggalin kita, capek atau tidak? Capek. Misal ya, teman-teman mikirin orang yang ninggalin kita, dia mah mungkin udah kemana kali? Dia mah udah, mohon maaf ya, nikah sama yang lain kali. Betul tidak? Dia mah mungkin udah lupa sama kita. Terus kenapa kita memenjarakan hati kita untuk terus mengingat dia? Udah atuh, selesai pada bab itu. Capek. Teman-teman tahu nggak sih, jatuh cinta yang paling sakit apa? Bukan saat kita ditolak, tapi saat kita mencintai orang yang tak akan pernah jadi milik kita. Kalau kita ini bener apa enggak kira-kira? Kalau kita cinta sama orang ditolak, biasa nggak laki-laki? Ini kan wajah-wajah ditolak semua kan? Biasa aja. Ketika kita punya perasaan, kemudian mohon maaf ya, perasaan kita nggak sejalan dengan apa yang orang yang kita sayangi, kan biasa. Yang paling sakit, kita jatuh cinta pada orang yang kita tahu orang tuh nggak akan mungkin kita miliki. Dan yang bodohnya, kita masih memperjuangkannya. Hei, dia mah udah kemana kali? Capek nggak kira-kira begitu tuh? Capek kan? Yang tambah capek lagi, seakan-akan dia datang memberikan harapan, tapi ternyata dia pergi menghempaskan keadaan yang ada. Kalau tahu gini, mendingan dari awal kamu bilang aja nggak suka sama aku. Kan maunya kayak gitu mungkin kan? Tapi kadang-kadang skenario hidup tuh nggak harus apa ya? Kadang-kadang nggak sejalan dengan apa yang kita mau kan? Justru disitulah sikap kita yang terbaik dihadirkan. Nah, kalau teman-teman punya masalah, mikirnya ke orang yang pergi ninggalin kita, capek. Tapi kalau teman-teman mikirnya ke Allah, ala zikrika, maka apa jawabannya? Begini kalimatnya, ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku tahu ya Allah, Engkau sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanku. Tapi susah kayak gitu teh memang. Itu butuh iman yang dalam memang. Makanya iman tuh kan kudu dicas terus, betul apa enggak? Untuk bisa mikir, ya sudah. Berat sih. Gitu, memang awalnya begitu. Tapi kalau teman-temannya zikirnya kuat, ingat ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kan gitu kan? Ingatlah, hanya dengan berzikir menyebut nama Allah, hatimu akan menjadi tenang. Jadi yang bisa bikin tenang itu bukan keadaannya harus sesuai dengan harapan kita, bukan. Tapi yang akan jadi tenang ketika teman-teman melihat apapun kejadiannya senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gak apa-apa, hatiku merasakan patah hati yang sangat berat. Tapi aku percaya ya Allah, Engkau mematahkan hatiku bukan untuk menghancurkanku. Tapi Engkau sedang menguatkan hatiku agar aku bisa bertemu dengan orang lain yang bisa membahagiakan diriku di kemudian hari. Selesai. Saha orang tuing atuh. Siapa orangnya? Nah, bab siapa orangnya masuk level yang kedua, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Teman-teman, tidak akan masuk pada level ikhlas, tidak akan masuk pada level ridho, tidak akan masuk pada level sabar kalau teman-teman belum bisa bersyukur dengan keadaan yang bisa nerima dalam kehidupan kita. Jadi syukuri dulu keadaan itu, anggap bahwa itu baik-baik saja. Kenapa bisa begitu Ahilman? Karena sudut pandang yang kita lihat
sertakan Allah di dalamnya. Nggak baik teh kata siapa? Kan kata kita, betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, pernahkah Allah menyakiti kita? Pernahkah Allah menzalimi kita? Demi Allah, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menyakiti hambanya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Justru kita hambanya yang senantiasa mengingkari Allah dalam kehidupan kita. Betul? Ingat 3 ayat ini ya. Kalau teman-teman sedang rapuh, kecewa dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan, ingat 3 ayat ini. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sadul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ayat pertama. Ayat yang kedua, ingat surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Ingat ya sayang, jangan bilang gini, kenapa ya Allah tuh ngasih ujian berat banget sama saya? Shh, jawabannya, karena Allah percaya tubuhmu kuat untuk menghadapi ujian itu. Karena Allah tahu engkau mampu untuk menghadapi ujian itu. Maka nggak boleh bilang gini, kamu mah nggak kayak aku. Aku mah hidupnya tuh susah. Kamu mah naon sih? Kamu mah nggak kayak aku. Aku mah ya. Shh. Jangan menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin senang dengan keadaan itu. Catat status hari kedua itu. Hari Selasa cocok itu ya. Jangan sibuk menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu semakin bahagia dengan keadaan itu. Jadi gimana Ahilman? Yuk belajar yuk. Seberat apapun ujian yang menimpa kita, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk bisa menghadapi ujian itu. Maka mulai dari sini nanti kita keluarkan seberat apapun ujiannya, ya sudah. Maka ini nasihat guru saya, jangan minta diselesaikan masalahmu sebelum engkau mendapatkan kekuatan di balik masalah itu. Jangan minta dihempaskan dulu persoalanmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik persoalan itu. Jangan minta dihilangkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu. Kenapa Ahilman? Iya, la yumakkana hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan mungkin dikuatkan, tidak akan mungkin ditinggikan derajatnya sebelum dia diberikan persoalan dalam hidupnya. Maka ingat ya, ayat yang kedua tadi, surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Dan yang ketiga, ingat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat berapa? 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada, ingat ya, badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, mungkin di pemakaman. Ya, paling itu aja palingan ya. Tapi doainlah mudah-mudahan ketemu. Nah, kacamatanya apa? Wasyukrika ya Allah. Tanamkan di hati kami sikap bersyukur atas semua keadaan yang Kau berikan. Ingat ya, kadang kita itu tidak boleh membenci sesuatu yang kita rasa nggak enak dalam hidup kita. Kenapa?
Karena dibalik sesuatu yang gak enak itulah justru Allah sedang sisipkan sesuatu yang membahagiakan untuk kita. Ketika kita bisa menjadi sesuatu yang gak enak itu. Obat itu rasanya apa sih? Pahit. Tapi saat kita mau menelannya, mau meminumnya, dan kita sabar dengan keadaan itu, pada akhirnya Allah berikan rasa manis dengan cara apa? Mengizinkan kesembuhan untuk kita. Betul? Jadi kadang-kadang sayang, kita tuh kudu nerima dulu sesuatu yang ini gak enak Ustadz. Ini sakit Ustadz. Iya. Karena Allah tidak akan mungkin menempatkanmu pada posisi yang terbaik sebelum engkau ditempa pada posisi yang lebih terbaik dalam hidup. Jadi kadang-kadang kita kudu ditempa agar apa? Ditempatkan pada posisi yang terbaik. Kadang-kadang kita harus dibanting agar kita terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Maka kacamatanya apa? Syukur. Maka apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti Allah, ada lamnya lam taukid, la azidannakum, pasti Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kelapangannya. Betul? Coba saya mau tanya, pilih mana? Kaya, gelisah, miskin, tenang. Mikir hula nggak jawab teh, jangan langsung. Coba, kaya, gelisah atau miskin, tenang? Baik, itu jawaban semua orang ya. Maunya kaya, tenang. Pilih akhwat, antum pilih mana? Ganteng, menggelisahkan, atau abstrak, menenangkan? Saya nggak berani bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja lah. Coba pilih yang mana kira-kira? Mohon maaf ya, kadang-kadang yang mahal itu bukan kebahagiaannya, tapi ketenangannya. Betul? Pernah Ahilman tulis, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Catat. Status hari apa ini? Rabu. Iya. Jadi teman-teman, ketenangan itu yang ngasih siapa? Ketenangan yang ngasih siapa? La azidannakum. Terus apa Ustadz? Ingat, dan jika kalian kufur dengan cara apa? Ngeluh, gelisah, nyalain keadaan. Kenapa ya? Semesta tuh nggak berpihak sama saya ya. Kenapa ya? Capek nggak sih kayak gitu? Capek. Nangis itu kalau berlebihan capek atau tidak? Capek kan? Kalau untuk sekali sedih, sakit, nangis gak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sakit. Aku tuh semenjak pisah sama cowok yang aku suka tuh jadi gak mau kenal lagi sama cowok yang lain. Emang kenapa? Iya. Karena di mata saya semua cowok sama. Dia tuh gak nyadarnya ngomong sama siapa coba. Kan akhirnya mending cowok juga ya. Karena hati mending cowok juga. Terus dengan polosnya bilang semua cowok sama. Emangnya gue perempuan? Kan enggak kan? Gue juga laki-laki. Kenapa teman-teman akhwat antum bisa bilang begitu? Karena antum fokusnya sama cowok yang nyakitin antum. Lihat dong di Remisha. Wajah-wajahnya kan agak abstrak sih memang ya, ini agak sulit. Sama antum juga ikhwan. Antum gak bisa bilang gini, saya udah sakit sama yang namanya perempuan. Terus kudu kumaha? Udah. Mungkin di pilihan saya apa? Mencintai jadi kau orang. Jadi siun kan? Hati-hati. Itu banyak kejadian yang begitu tuh. Istighfar, naudzubillahi min dzalik. Yang ada Ahilman lari langsung. Dan saya berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sampai bertemu dengan orang begini di sini ya Allah. Jadi teman-teman, coba fokusnya bukan ke orangnya, tapi ke keadaan yang Allah siapkan yang terbaik untuk kita. Kekufuran kita lah, ngeluh kita lah, gelisah kita lah yang berlebihan, yang menutup ketenangan itu datang dalam hidup kita. Ujungnya apa? Merasa tersakiti. Ingat ya, pernah Ahilman menjelaskan gak sih? Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti,
ada hati yang sakit. Beda atau sama? Mau dijelasin lagi nggak? Mau dijelasin lagi nggak? Atau cukup? Waktu itu kan pernah ada tuh. Buka dong MRBJ TV. Ya, ulangi lagi belajarnya. Pokoknya teman-teman ya, kalau lagi galau, lihat aja video Ahilman. Insya Allah lah. Lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi galau, udah buka aja video Ahilman, udah ada, udah. Insya Allah pas nonton video hilang galaunya. Habis nonton inget lagi gitu ya. Tapi tidak naon kan, minimal mah ya terobatilah sedikit. Kan pernah Ahilman sampaikan, kalau kita lagi sakit itu kan ada 3 keadaan ya. Ada hati yang tersakiti, ada hati yang disakiti, ada hati yang sakit atau hati berpenyakit. Apa bedanya? Coba saya tanya dulu, sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Biar cepat di situ. Di mana bedanya? Di situ. Iya baik. Gak usah nanya gini. Bedakan ya? Asa beda ada? Apa ya coba? Temennya? Iya beda kok. Terus? Naon sih ya gitu. Udah. Biar cepat. Beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Gitu. Apalagi apa yang belakang? Bedakan ya? Jangan. Ribut kalau gitu ya. Apa bedanya? Kalau hati yang tersakiti itu yang mengizinkan sakit hati diri kita sendiri. Tersakiti. Jadi yang ngizinin sakit hati siapa? Diri kita sendiri. Kalau hati yang disakiti berarti memang ada orang yang menyakiti kita. Kalau tersakiti ke diri sendiri, kalau disakiti ke orang lain, kalau hati berpenyakit berarti dua-duanya. Dia merasa tersakiti dan dia juga disakiti. Kira-kira teman-teman masuk kategori yang mana? Atau aman semua di sini? Aman? Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau aman semua. Banyak orang yang mungkin keadaannya tidak sesakit yang dirasakan, tapi dia yang yang mengizinkan sakit hatinya itu terjadi. Sehingga disebutnya bukan disakiti, tapi tersakiti. Nah, kondisi itulah yang makin memperburuk keadaan. Tapi kalau teman-teman belajar untuk tidak merasa tersakiti, ya kalimatnya diganti. Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti saya karena Allah sedang menyiapkan kebaikan untuk saya. Apa diantaranya? 1, mungkin Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin selama ini kita mohon maaf ya, banyak jauh dari Allah, ditegur sama Allah. Dengan cara apa? Allah mengambil orang yang kita cintai itu. Karena mungkin selama ini kita terlalu berharap kepada orang yang kita cintai itu. Kemudian Allah ambil cinta itu. Agar apa? Agar kita kembali kepada cinta yang sesungguhnya. Kepada siapa? Allah. Atau yang kedua, Allah sedang meningkatkan derajat saya. Kenapa? Allah sedang menggantikan dengan orang lain. Karena Allah tahu, hey, orang itu gak baik untuk kamu. Orang itu bukan yang terbaik untuk kamu. Allah sengaja mematahkan hatimu untuk membentuk hatimu agar engkau bertemu dengan hati yang lebih baik daripada dia yang pergi ninggalin kita. Jadi simple di situ mikirnya. Dan itu menenangkan betul. Maka kalau lagi bersyukur ini kuncinya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokusnya ke siapa? Ke Allah. Jangan fokus bandingin sama orang, capek. Capek apa enggak? Capek. Kenapa ya nasib aku nggak kayak temen aku? Temen aku tuh fine-fine aja loh hidupnya. Kerjanya bagus. Jodohnya juga deket. Terus aku gimana? Ingat tuh. Jawabannya kenapa? Salahnya teman-teman membandingkan hidupmu dengan orang lain. Salahnya di situ. Padahal masing-masing orang punya zona kebahagiaannya sendiri, betul atau tidak? Ingat ya, di antara faktor mengapa hidup kita tidak bahagia karena sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka teman-teman gak boleh begini. Teman aku masih seangkatan udah nikah semua. Udah nikah semua. Tinggal aku. Terus akhirnya dia berkata-kata yang buruk kan. Aku sejelek itukah aku Ahilman?
sampai nggak ada yang mau sama aku. Ngaca atuh. Coba masa nanya ke saya. Nah itu datang, kenapa coba? Karena kita nggak pandai bersyukur dengan keadaan dan bandingin sama orang. Teman-teman ikhwan, kenapa ya semua teman ikhwan saya udah nikah semua, tinggal saya. Bahkan teman ikhwan saya ada yang pernah udah 2 kali nikahnya. Orang hiji ge acan. Saya satu aja belum. Teman-teman, tolong catat ini, siapin kameranya ini ya. Ini jangan biar nggak diulangi lagi ini ya. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu jalan keberkahan. Pernikahan itu ibadah yang mengundang pahala kebaikan. Butuh persiapan yang signifikan untuk bisa menjemput jalan pernikahan itu. Jadi kalau teman-teman sekarang belum ketemu dengan titik pernikahannya, kenapa? Karena mungkin jalannya sedang Allah berikan dulu kepada kita agar kita menemukan persiapan terbaik sebelum kita bertemu dengan titik pernikahan itu. So, jangan insecure, apalagi overthinking. Ini bahasanya tangsel ya, atau jaksel sedikit gitu ya. Jangan apa? Insecure, jangan overthinking. Apa itu insecure? Jangan rendah diri. Ingat ya, kamu itu adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau bukan kita yang mencintai kita, siapa lagi? Udah mah dia pergi ninggalin kita, masa kita nggak cinta sama kita? Ustaz, dia pergi, udah, aku mah udah gak ada yang cinta lagi. Kalau udah gak ada orang nyintain kita, cintai diri kita sendiri saja. Kalau teman-teman merasakan sakit berlebihan, berarti teman-teman mengizinkan tubuh ini dirusak secara diri sendiri. Betul? Ayo. Dan juga jangan overthinking. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Ruginya 2. 1, teman-teman mikirin sesuatu yang hari ini belum terjadi, dan yang kedua yang paling ngenes ketika yang kita pikirkan benar-benar terjadi. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi gimana? Ya sudah, belajar untuk apa? Melihat dengan kacamata syukur dan jangan membandingkan dengan orang lain. Kalau sibuk membandingkan, ujungnya apa? Dengki nanti keluar, iri nanti keluar, mohon maaf, ain nanti keluar. Lihat kebahagiaan orang, kayaknya nggak senang banget. Hah? Dia nikah? Dia nikah? Oh, iri sama orang, dengki sama orang. Mohon maaf ya, yang nikah orang lain, ya. Yang stroke ringan kita. Capek. Ini kan penyakit kita nih. Kadang-kadang mohon maaf ya, teman kita beli kulkas, kita yang kedinginan, ada. Teman kita beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Iya. Teman kita ganti beli iPhone Pro Max, kita minum Promah. Temen aku teh kameranya 3 semua. Teman-teman nggak makan jadi mah minum Promah. Sekaligus ini endorse untuk Promah ya, ini endorse ya. Jadi kalau Anda sedang mah, minum aja Promah, insya Allah itu baik ya. Kadang-kadang begitu, teman kita masang parabola, kita minum Paramex. Capek sendiri kita teh jadinya teh. Aduh. Capek nggak sih kayak gitu? Capek nggak sih? Capek apa enggak? Please mulai hari ini syukuri apa yang ada. Ustadz, kok dia cuman hanya singgah ke saya? Nggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin dia tuh singgah test case kali. Atau bahasa gampangnya apa ya? Trial. Berarti apa? Ini pelajaran buat kita nih. Ini pelajaran buat kita. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu mendapatkanmu. Jangan menyerahkan dirimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkanmu. Tapi coba evaluasi diri, salahnya kamu
yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkan. Betul? Ustaz, kenapa ya? Kenapa ya? Ya kenapa kamu mau? Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Ingat ya, ada filosofi kaca mobil. Kenapa kaca bagian depan mobil itu lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Tahu nggak kenapa? Tahu mobil kan? Iya, tahu mobil kan? Ya. Ahilman doakan ya, yang akhwat nanti ya, ketemu sama ikhwan yang bukan hanya good looking tapi good reckoning ya. Kok kayak hopeless gitu sih aminnya? Kayak nggak yakin gitu ya. Yang ikhwan antum banyak bekerja dengan baik insya Allah ya, insya Allah. Karena akhwat itu bisa tahu loh mana kerudung yang ada logo B-nya sama yang nggak ada gitu ya. Nanti dicari insya Allah ya. Teman-teman ikhwan ahilman doakan. Pentingnya soleh dulu. Karena kalau soleh semua pasti akan kita dapatkan. Poinnya itu dulu. Makanya teman-teman sayang yang akhwat ini pesan ya, jangan menolak laki-laki yang soleh yang datang kepada kita. Mungkin hari ini rezekinya belum ada, nggak tahu besok. Mungkin nggak ada juga gitu ya. Tapi insya Allah ini insya Allah ya. Selama dia soleh, menggantungkan hatinya ke Allah tuh jalannya ada tuh. Makanya nanti di ujung Ahilman kasih tips terakhir ya sedikit gitu. Cuman poinnya kembali kepada yang tadi tuh. Wasyukrika, syukuri apa yang ada, jangan nyari yang tidak ada. Kan itu rumus terbaik dalam hidup kan? Iya enggak? Syukuri. Hidup adalah tetap jalani, melakukan. Kenapa suaranya nggak keluar? Syukuri apa yang, jangan nyari yang tidak ada. Apalagi nyari yang pernah pergi ninggalin kita, ya sudah. Iya? Jangan nyari yang tidak ada. Yang ada aja belum tentu mau sama kita gitu ya. Maksud Ahilman, udah selesaikan dengan apa yang pergi dari kita, buka lembaran baru, buka hati. Mungkin yang kemarin hanya singgah karena rumahnya Allah sedang siapkan di waktu yang akan datang. Mobil itu kaca bagian depan lebih besar daripada spion bagian samping. Kenapa? Karena kaca bagian depan untuk lihat ke depan dan itu besar. Tapi kaca spion bagian samping untuk lihat ke belakang dan itu kecil. So, apa yang terjadi kemarin itu kecil aja, sedikit aja. Tapi apa yang sedang Allah siapkan ke depan itu besar. Ingat ya, tidak mungkin hidup ini sedih terus. Tidak mungkin hidup ini patah terus. Akan ada kebahagiaan setelah kesedihan. Akan ada kemudahan setelah kesulitan. Pertanyaannya, hati kita mau membuka atau tidak? Karena pada akhirnya kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah, ajarkan tubuh kita berenang agar kita bisa mengarungi sederas apapun ombak yang datang dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa rubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke orang lain. Jangan minta diulangi lagi. Lupa tadi ngomong apa Ahilman juga. Cuman poinnya, yang bisa kontrol terhadap diri kita siapa? Diri kita. Yang bisa kontrol dengan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita ya siapa? Ya kita. Tinggal nanti apa ujungnya? Wa husni ibadatika. Ya Allah, dengan apapun kejadian yang menimpaku, jadikan ini sebagai cara wa husni ibadatika, caraku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi berangkat dari doa yang tadi sekaligus ini jawaban untuk semua persoalan kita. Wa husni ibadatika. Udah teman-teman, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Catat, cocok nih status hari Jumat itu ya. Perbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah. Maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Maka apa perintahnya? Ini nasihat Nabi yang lainnya kan? Ittaqillah haitsu makunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Terus wa'atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Teman-teman sayang, kita semua pernah punya masa lalu, betul? Kita pernah tenggelam dalam kesalahan, betul? Ingat ya, orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah,
Tapi orang yang baik itu orang yang segera memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan ini, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Taubatnya gak sekali, taubatnya berkali-kali. Kenapa taubatnya berkali-kali? Karena dia sadar kesalahan dia pun berkali-kali. Dia sadar dosa dia pun berkali-kali. Dia sadar maksiat dia pun berkali-kali. Maka berkali-kalinya dia berbuat dosa, maka berkali-kalilah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ingat teman-teman sayang, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kita pernah punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sayang, ayo, kalau kita lagi patah hati, lagi sakit hati, lagi terpuruk, lagi terjatuh, itulah momentum terindah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat hatimu sakit, mungkin hidupmu seakan terpuruk dan terjatuh. Tapi di saat itu engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud. Karena saat engkau terjatuh, sangat dekatlah engkau dengan tempat sujudmu. Dan ingat, tidak ada jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali saat apa? Bersujud. Maka apa poin dari Ahilman? Perbaiki sholat kita. Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah, khusus ini yang paling utama, sholat. Kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya. Jika buruk sholatnya, maka buruk semua amalnya. Maka teman-teman sayang, ayo, yang wajib pastikan dijaga oleh kita. Kalau mau lebih keren, naikin lagi levelnya. Yang sunnah, sering Ahilman sampaikan, ada 3 sholat sunnah yang kalau bisa teman-teman jangan sampai tinggalkan, ya usahakan hadirkan dalam hidup kita. Yang pertama sholat tahajud itu. Belajar bangun di sepertiga malam. Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, dirikan sholat tahajud. Disitulah momentum terbaik yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, teman-teman mau nangis, nangis di situ. Ada air mata yang ketika menetes tidak akan pernah rugi. Kapan Ahilman? Saat air matamu menetes ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, mata yang terbuka karena senantiasa melihat kebesaran Allah, memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar bangun di sepertiga malam. Dirikan sholat tahajud. Belajar berkholwat dengan Allah. Belajar bermesraan dengan Allah. Teman-teman bilang sama Allah, ya Allah, hamba sedang jatuh ya Allah. Hamba sedang terpuruk ya Allah. Hamba sedang sakit ya Allah. Hamba mohon ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Kuatkan hamba ya Allah. Barang siapa yang sholat di waktu sepertiga malam, siapa yang punya banyak dosa, maka Allah ampuni dosanya. Yang punya keinginan, maka Allah kabulkan keinginannya. Yang sedang punya kesulitan, Allah tunjukkan jalan keluarnya. Minta sama Allah. Termasuk ikhwan, kalau antum ingin diangkat derajat dalam hidup, jaga sholat tahajud.
Ini janji dari Allah. Nanti dibuka ya, surat Al-Isra ayat 79. Dan di waktu sebagian malam bangunlah, dirikan sholat tahajud. Niscaya Allah akan angkat derajatmu maqamam mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Setelah itu lanjut sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya, bahkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah itu tentu sholat subuhnya berjamaah kalau bisa yang ikhwan antum. Setelah itu lanjut, nanti ketemu duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak terlepas sholat 4 rakaat di waktu duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Maka teman-teman sayang, ayo belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubunganmu boleh hancur dengan manusia, karena mungkin selama ini perhatianmu terlalu banyak kepada manusia, sehingga Allah alihkan perhatianmu hari ini untuk back to Allah, kembali kepada Allah. Nanti pelan-pelan sayang, perhatikan, pelan-pelan ya. Kalau kita mulai nih, ngarahnya baik nih, terima, ridho, syukur, perbaiki ibadah, nanti lihat tuh. Nanti dibuka ya, surat Al-Baqarah 286 lanjutannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Perhatikan tuh, Rabbana 3 kali. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Itu semuanya apa? Penyesalan tentang kesalahan kita. Isinya semua penyesalan. Ya Allah, jangan hukum kami. Ya Allah, jangan bebankan kami. Ya Allah, jangan pikulkan kami. Apa? Atas kesalahan kami di masa lalu, atas kehilapan kami di masa lalu, atas dosa kami yang kami perbuat, sehingga aku sakit, aku jatuh karena dosaku. Ya Allah. Lihat, kenapa Rabbana 3 kali? Kan bisa aja sekali, bener nggak? Tapi Rabbana, 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 ini pesan untukmu yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Jangan sekali mendatangi Allah, tapi berkali-kali engkau minta sama Allah. Berkali-kali. Setelah berkali-kali, apa yang Allah berikan? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fangsurna 'alal qaumil. Nanti pelan-pelan. Wa'fu anna, Allah maafin kita. Waghfir lana, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sampai warhamna, Allah sayangi kita. Itu hambaku yang pernah terjatuh waktu itu, yang pernah sakit waktu itu. Dia kembali kepadaku. Aku senang melihat dia. Maka apa yang dia minta? Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allah bantu, tolong kita. Dengan jalannya Allah hadirkan orang lain yang bisa mengobati luka kita di waktu yang akan datang. Masya Allah. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki 3 hal tadi ya. 1, tingkatkan iman kita dengan mengingat Allah, ala bidzikrika itu. Yang kedua, wasyukrika, lihat dengan kacamata syukur. Dan yang ketiga, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Wabil khusus apa tadi? Salat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena Ahilman besok harus terbang ke Riau ya. Mohon doanya semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan insyaallah. Terakhir seperti biasa, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah kajian ini Allah berikan ketenangan dalam hati kita dan Allah berikan kelapangan untuk kehidupan kita. Saya mau tanya, banyak ilmunya hari ini atau tidak? Ada manfaatnya? Lebih tenang atau tidak? Lebih kuat? Insya Allah ya. Insya Allah hari ini udah gak ada lagi. Ternyata dia singgah udah gak ada lagi. Jawabannya, Allah sedang siapkan rumah yang terbaik daripada dia yang pernah singgah di hati kita. Jelas? Baik. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Silakan duduknya diperbaiki, lebih tenang, lebih nyaman. Kita belajar untuk bermuhasabah, bermunajat kepada Allah. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan setiap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Aminkan dalam hati masing-masing. Angkat kedua telapak tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha menatap. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang maha mendengar. Ya Allah, ya Syahid. Duhai Allah yang maha menyaksikan. Ya Allah, ya Jami'. Duhai Allah yang maha mengumpulkan. Ya Allah, malam ini bukan tanpa sebab Engkau mengumpulkan kami di masjid ini. Bukan tanpa alasan Engkau membersamakan kami malam ini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu bagaimana buruknya kelakuan kami. Engkau tahu ya Allah bagaimana hina dinanya masa lalu kami. Engkau tahu ya Allah bagaimana kotornya hari-hari kami. Engkau tahu ya Allah berapa banyak dosa-dosa kami. Tapi malam ini ya Allah, Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Kami yakin ya Allah, karena ini bukti Engkau masih mencintai kami ya Allah. Maka ya Allah kami mohon, ya Rahman, ya Rahim, cintai kami semua yang hadir malam ini ya Allah. Sayangi kami semua yang hadir malam ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami di masjid malam ini adalah kebersamaan yang mendekatkan kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang maha menatap-tatap kami ya Allah. Ya Allah, ya Sami', Engkau yang maha mendengar. Dengarkan curhatan keluh kesah kami ya Allah. Ya Allah, ya Syahid, Engkau yang maha menyaksikan, saksikan kami semua ya Allah. Hamba-Mu yang menengadahkan telapak tangan
bermuhasabah munajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun, kami mohon ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan setiap ayunan langkah kami ke masjid ini adalah ampunan dosa darimu ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, mengapa ujian datang silih berganti, musibah seakan-akan bertubi-tubi muncul dalam hidup kami. Kami sadar ya Allah, mungkin disebabkan karena dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Teman-teman, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan ya Rob, ya Rob. Sepandai apapun kita menyembunyikannya, Allah tahu dosa-dosa kita ya Allah. Tidak ada yang nanti pulang dari masjid ini kecuali Engkau hapuskan dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ayo kita muhasabah mulai tubuh kita. Mata, ya Allah, ampuni mata kami yang sering melihat sesuatu yang Kau haramkan ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah, yang sering melihat sesuatu yang tidak baik. Lisan, ampuni lisan kami yang sering berbohong ya Allah. Lisan kami yang sering ingkar janji ya Allah. Ampuni lisan kami yang sering menyakiti orang lain, menghina orang lain. Ampuni lisan kami yang sering gibah ya Allah. Ampuni. Teman-teman, berapa banyak aib orang yang sering kita ceritakan di belakangnya. Dosa itu gibah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika dulu pernah bersentuhan dengan yang haram ya Allah, pernah bersentuhan dengan orang yang bukan halalnya untuk kami ya Allah. Ampuni tangan kami ya Allah. Ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Ya Allah, ampuni kaki kami yang pernah melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras ya Allah. Apalagi ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya ya Allah. Ada yang pernah menyakiti hati ayah ibunya ya Allah. Ada yang pernah membantah, membangkang, melawan ayah ibunya ya Allah. Ampuni. Teman-teman, kita doakan orang tua kita masing-masing, mulai ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Ya Allah, maafkan kami yang pernah menyakiti ibu kami ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyakiti ibu kami ya Allah. Pernah melawannya, membangkangnya, marah, kesal. Teman-teman, mungkin dosa kita kepada ibu kita yang menghambat datangnya rizki untuk kita, yang menghambat datangnya jodoh juga untuk kita. Mungkin dosa kita kepada ibu
Sebutkan nama ibu kita ya Allah, untuk ibu kami yang bernama. Sayangi ibu kami ya Allah, cintai ibu kami ya Allah. Maafkan ibu kami ya Allah. Halalkan semua kebaikan ibu kami ya Allah. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita. Bayangkan wajah ayah kita. Dekatkan wajah ayah kita, lihat. Dialah laki-laki yang banting tulang untuk kita. Peras keringat mencari nafkah. Tapi apa yang kita lakukan, sering melawannya, membantahnya. Bahkan naudzubillah, mungkin kita benci kepada ayah kita. Istighfar. Ya Allah. Untuk ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayahnya masing-masing. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan tubuhnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Mampukan kami menggenggam tangannya haji dan umroh ya Allah. Janji teman-teman ya, kalau nanti dengan izin Allah, Allah angkat derajat kita, jangan lupakan orang tua kita itu. Ya Allah, mampukan kami jadi anak yang soleh ya Allah, yang bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat ya Allah, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama-sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah. Teman-teman sekalian, silakan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Belajar berbisik sama Allah, belajar berdoa sama Allah. Ya Allah, ayo yang sedang punya masalah, yang sedang gelisah, ya Allah, kami hamba-Mu hadir di masjid ini malam ini ya Rob. Kami mohon, kami yang hadir, siapapun di antara kamu yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang punya hajat, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Ayo teman-teman, sampaikan apa yang teman-teman minta kepada Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan. Ya Allah, ya Allah, hanya Engkau tempat bersandar kami yang terbaik ya Allah. Hanya Engkau tempat kami berharap ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang pernah salah menaruh harapan ya Allah. Ampuni kami yang sering melupakan-Mu ya Allah, sehingga Engkau menegur kami dengan kejadian dalam hidup kami ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Kasih sayang-Mu lebih luas ya Allah daripada kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, peluk kami ya Allah, temani kami, bersamai kami, lembutkan hati kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami mohon ya Allah, tunjukkan yang terbaik untuk kami ya Allah. Perbaiki hidup kami ya Allah. Tunjukkan jalan keluarnya untuk semua masalah hidup kami ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami agar senantiasa mengingatmu ya Allah, bersyukur kepadamu ya Allah, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma raddina biqadaika wasabbirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, mampukan hati kami ridho dengan ketentuanmu ya Allah. Sabarkan hati kami dengan ujian darimu ya Allah. Dan mampukan hati kami bersyukur ya Allah atas semua nikmat darimu ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin, saling menguatkan. Semoga Allah tenangkan hati kita, kuatkan tubuh kita, dan Allah berikan yang terbaik atas semua harapan, hajat yang sedang kita hadirkan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Teman-teman sayang, terima kasih atas perhatiannya untuk malam ini. Hati-hati di jalan, salam untuk keluarganya semua. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan, amin. Hajat-hajat kita Allah segerakan, amin. Doakan Ahilman semoga panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah Allah berikan kesempatan bisa bertemu kembali, amin ya Rabbal. Hatur nuhun, wabillahi taufik wal hidayah. Yang benar semua dari Allah, yang salah tentu dari saya yang banyak kesalahannya. Kalau ada yang keliru silahkan dikoreksi, silahkan disampaikan. Semoga apa yang Ahilman sampaikan bisa diperbaiki dengan baik, terutama oleh teman-teman yang hari ini juga menyaksikan melalui YouTube. Terima kasih, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.